Jadi baik Bapak Ibu Guru yang kami hormati, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah yang kami hormati, rekan-rekan Kombel ya SMA, komunitas SMA belajar, komunitas belajar SMA 11 Utara. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa selalu kita hadirkan kehadiran Allah SWT karena segala nikmatnya, sehingga pada siang hari ini kita mengawali pertemuan pertama kita di komunitas belajar SMA 11 Utara. Kemudian pada hari ini yang pertama yang akan dibahas adalah diskriminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Staria. Tapi sebelum itu kita beri kesempatan kepada kepala sekolah untuk menyampaikan kepada Bapak arahan kepada beliau. Disilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pemateri dalam hal ini Bu Masda sebagai calon guru penggerak, kemudian yang juga saya hormati Bapak-bapak dan Ibu guru SMA Negeri 11 Utara. Alhamdulillah, di pagi menjelang siang ini kita bisa bertemu di Red IPA dalam rangka kegiatan diseminasi yang akan dilakukan sebagai salah satu syarat dari calon guru penggerak kita, di mana guru penggerak itu diharapkan bisa menggerakkan komunitas pelajar yang ada di satuan pendidikan masing-masing. Oleh karena itu, pada hari ini Ibu Mas Nadia sebagai calon penggerak kita yang berinisiatif bagaimana menggerakkan komunitas pelajar kita, yaitu komunitas pelajar cakap SMA Negeri 11 Utara. Mudah-mudahan dengan diawali pada pertemuan hari ini, kedepannya komunitas pelajar kita itu semakin aktif dalam berkegiatan dan semakin banyak memberi manfaat kepada kita semua ini dalam menjalani keseharian kita sebagai pendidik. Untuk kegiatan ke depan, karena ini tidak terjadwal atau tidak terencana jadwalnya secara bagus, maka untuk kedepannya sesuai dengan saran dari pengawas BIN kita dan ketua KPS, bahwa untuk kegiatan Kombel itu diharapkan dijadwalkan di hari Jumat setelah peserta didik meninggalkan sekolah. Artinya setelah berakhir pembelajaran di hari Jumat itu, kita lanjutkan dengan kegiatan komunitas belajar. Jadi untuk kali ini, karena ini sifatnya
jadwal yang disarankan oleh pengawas. Ya, jadwal yang disarankan itu di luar jam pembelajaran. Jadi kedepannya saya harapkan Ibu Mas Nadia sebagai calon guru penggerak sekaligus sebagai penanggung jawab mobil untuk bisa menjadwalkan kegiatan kita di luar jam pelajaran, dan kalau bisa ya minimal pertemuan mobil itu diadakan minimal 2 kali dalam sebulan dengan materi yang terencana dari awal. Jadi apa-apa yang disampaikan dalam kegiatan mobil itu kalau bisa diagendakan atau dijadwalkan dari awal, sehingga kita tidak terkesan ya tidak fokus pada satu bahasan. Jadi pada saat ada pertemuan sudah jelas apa yang kita akan bicarakan, apa yang kita bahas. Mungkin ini saja sebagai sambutan dari kami. Lebih dalam bulannya mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selanjutnya adalah pembahasan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Husdah. Kepada Ibu Husdah kami persilakan dengan hormat. Ya, terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang Bapak Ibu, dan salam bahagia untuk kita semuanya. Pertama-tama tidak hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi hari ini menjelang siang kita masih diberi kesempatan, kesehatan untuk berkumpul di tempat ini guna melaksanakan suatu kegiatan diseminasi. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah mengarahkan kegiatan ini. Terima kasih juga kepada rekan-rekan Bapak Ibu semua yang sudah meluangkan waktu untuk hadir di sini. Betul apa yang disampaikan tadi Bapak bahwa sejatinya kegiatan mobil itu diarahkan memang untuk tidak mengambil jam pelajarannya anak-anak. Artinya kita tidak boleh mengambil hak belajarnya anak-anak. Namun karena ini adalah sifatnya adalah pembunuhan tugas saya yang diberi jangka waktu 1 pekan. Jadi kemarin saya sampaikan ke Bapak awalnya saya rencana untuk webinar malam, tetapi tadi malam ternyata kami juga ada Zoom MKKS, jadi saya kembali ke jadwal semula yaitu pada siang hari ini. Jamnya jam 10 karena saya pikir itu adalah jam istirahat, jadi kita tidak terlalu membuang waktu jam mengajar kita mengambil jam istirahat setengah jam, jadi jam belajar itu mungkin yang di porsi di sini mungkin 30 sampai 60 menit. Oke Bapak Ibu, kegiatan kita pada pagi hari ini yang akan saya sampaikan adalah diseminasi budaya positif. Nah, diseminasi itu artinya penyebaran informasi terkait pemahaman dan pengalaman mengenai budaya positif atau konsep-konsep inti yang terdapat dalam budaya positif. Mungkin Bapak dan Ibu semuanya tentang mengenai budaya positif bukanlah sesuatu yang baru. Kita bahkan sehari-hari mendengar tentang kata budaya, membudayakan. Misalnya, mari kita membudayakan 5S: senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Nah, itu kan termasuk budaya positif. Nah, jadi budaya itu kan tidak lain dan tidak bukan adalah pembiasaan yang baik kepada anak-anak, termasuk juga kepada kita semuanya. Pembiasaan yang pada akhirnya nanti kebiasaan itu kita lakukan secara
itu adalah mengandung nilai-nilai kebajikan atau mengandung nilai-nilai positif. Nah, di sekolah kita ini saya kira sudah banyak implementasi budaya-budaya positif. Misalnya di pagi hari kita menyambut anak-anak. Nah, itu salah satu budaya yang sangat positif karena kita mengawali hari dengan menyambut anak-anak didik kita. Jadi ketika mereka datang ke sekolah itu betul-betul memberikan semangat kepada mereka bahwa guru saya menunggu saya di sekolah dengan hati riang, dengan senyuman. Mungkin saja dia berangkat ke sekolahnya tidak dengan suasana hati yang baik, mungkin ada masalah dengan orang tua, tapi ketika menuju gerbang melihat gurunya tersenyum, itu bisa membolakkan hatinya menjadi bersemangat kembali. Jadi itu salah satu budaya yang sangat positif yang saya kira kita semua punya tanggung jawab untuk melanjutkan itu atau menumbuhkan budaya itu. Nah, ini contoh budaya positif di sekolah kita. Saya kira sangat banyak contoh yang lainnya. Namun yang angkat di sini adalah menjemput siswa di pagi hari, sholat duha dan sholat Jumat, dan apel sore sebelum pulang. Ya, karena ini sifatnya diseminasi, penyebaran informasi. Jadi apa yang sudah saya dapatkan tentang materi-materi budaya positif ini, saya akan jabarkan satu persatu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat ada beberapa konsep-konsep tentang budaya positif. Lihat ini, yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, jadi budaya positif itu tidak bisa berdiri sendiri. Di sini ada 8 elemen-elemennya dan kesemua itu berkesinambungan dan bersinergi. Jadi tidak bisa kita hanya fokus pada satu saja dan tidak memindahkan yang lainnya. Jadi ke-8 ini harus kita punya, harus kita miliki sebagai seorang guru, sebagai individu yang berperan sentral dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Nah, pertama kita akan berkenalan lebih jauh tentang perubahan paradigma belajar. Ya, terutama di kurikulum terbaru kita, kurikulum Merdeka, paradigma belajar itu difokuskan pada 2 hal. Yang pertama, prosesnya berdiferensiasi. Yang kedua, hasilnya adalah profil pelajar Pancasila. Jadi itu fokus kita, prosesnya berdiferensiasi dan hasilnya adalah profil pelajar Pancasila. Nah, saya kira tentang profil pelajar Pancasila sudah kita semua tahu. Yang pertama, bagaimana bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, mandiri, berdalam kritis. Jadi di dalam menerapkan proses pembelajaran, elemen-elemen ini yang kita hadirkan di kelas, baik di kelas maupun di luar kelas, kegiatan di luar kelas. Dan prosesnya itu berdiferensiasi, tidak sama rata antara siswa, karena kita tahu bahwa anak-anak kita itu berbeda kemampuan awalnya, berbeda bakatnya, berbeda minatnya, berbeda latar belakang didikan keluarganya. Ini selanjutnya tentang konsep tentang teori kontrol. Jadi di sini ada miskonsep tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang namanya ilusi berarti sesuatu yang tidak nyata, berarti seolah-olah. Jadi kita itu guru seolah-olah mengontrol murid. Misalnya begini, kita kepada siswa, kamu tidak boleh terlambat besok ya, kalau kamu terlambat ibu hukum. Nah, seolah-olah kita bisa mengontrol murid karena besoknya mungkin dia tidak terlambat karena takut dengan hukuman atau takut dengan sanksi. Tetapi apa yang terjadi keesokan harinya?
sendiri, kecuali kalau dia salah, menyadari dirinya sendiri, melakukan sesuatu berdasarkan memang dia meyakini kekuatan dirinya. Ya, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Jadi ketika anak-anak kita kritik atau dibuat rasa bersalah, dimunculkan rasa bersalahnya, seolah-olah itu menguatkan karakternya. Tetapi apa yang terjadi pada anak ketika kita memberikan kritik, membuat dia merasa bersalah, bisa jadi anak merasa frustasi. Misalnya, wah, saya memang sudah dilahirkan begini, tidak bisa memang sukses, karena sedikit-sedikit salah juga, sedikit-sedikit dimarahin Kak sama Pak ini, ibu ini. Itu berarti tidak menguatkan karakternya anak, melainkan memunculkan rasa frustasi atau rasa-rasa negatif lainnya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita lihat sendiri Bapak Ibu, anak-anak kita semakin dipaksa, semakin diharuskan begini, semakin dia tidak melakukan. Itu berarti bahwa memang terjadi ilusi ketika orang dewasa memaksakan keinginannya kepada anak. Ini berlaku baik kepada guru dengan murid, juga berlaku kepada orang tua dengan anaknya di rumah. Kemudian ilusi juga bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, kenapa ini ilusi? Karena setiap anak memang itu berbeda-beda treatmentnya. Mungkin kita mentreat anak yang satu di sini dengan misalnya memberikan penghargaan bisa berhasil, tetapi di satu anak yang lain itu tidak efektif. Jadi itu adalah miskonsepsi tentang teori kontrol guru. Nah, kemudian di sini juga kita harus merubah paradigma tentang pendekatan. Jadi yang pertama itu kebutuhan kita sama. Jadi ketika kita menganggap bahwa kebutuhannya anak-anak sama, nah itu kita harus bergerak ke kuning yang sana, di tabel yang kuning, bahwa realitas atau kebutuhan berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Kita bergerak ke arah sana. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Lalu yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, kita ubah menjadi kita berusaha memahami pandangannya orang lain yang berbeda dengan kita. Bukan malah memaksa orang lain sama pandangannya dengan apa yang kita rasakan. Kemudian yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita akan mengubah paradigma itu menjadi bahwa semua perilaku itu pasti ada tujuannya dan pasti ada latar belakangnya. Lalu orang lain bisa mengontrol saya. Nah, paradigmanya yang diubah, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Jadi kalau tadi orang lain tidak bisa mengontrol saya juga tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian lanjut, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi ketika kita sedang membujuk anak lalu gagal, kita kan biasanya pilihan terakhir itu memaksa atau mengintimidasi. Kalau kau tidak begini harus berarti konsekuensi begini. Itu kan paksaan. Nah, di sana diubah paradigmanya menjadi kolaborasi untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang terakhir, berpikir manakala. Kita ubah menjadi berpikir menang-menang atau win-win solution. Nah, seperti yang tadi saya perlihatkan bahwa salah satu komponen budaya positif adalah disiplin positif. Bapak Ibu, apakah sudah pernah mendengar tentang istilah disiplin positif? Sudah. Ada bahkan modulnya di PDM ya. Nah ya, apakah sama dengan disiplin yang selama ini kita pahami? Ada yang bisa membantu saya? Kata disiplin saja, tidak ada positifnya. Ataukah sama Ji?
Terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya sedikit tadi yang ditanyakan terkait dengan disiplin positif. Ya, disiplin positif yang mungkin kita lakukan itu salah. Disiplin positif adalah bagaimana kita mendisiplinkan anak-anak tanpa harus memberikan hukuman, tapi kita lebih memberikan pengarahan apa yang harus dilakukan. Itu. Dan mungkin yang sering kita lakukan selama ini saya pribadi lah. Ketika saya mencoba untuk mendisiplinkan anak-anak, pasti dengan diikuti oleh punishment yang seharusnya itu tidak bisa kita lakukan. Jadi kita didisiplinkan tidak harus dengan sesuatu yang bentuk ancaman. Mungkin itu. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Lili, jawabannya sangat betul sekali. Jadi apa perbedaan antara disiplin yang selama ini kita pahami dengan disiplin positif? Sama-sama disiplin, tujuannya adalah mendisiplinkan anak, tetapi kalau disiplin yang biasa itu kita fokusnya pada aturan. Jadi ketika anak tidak mematuhi aturan, berarti konsekuensinya adalah hukuman. Nah, kalau disiplin positif, kita menumbuhkan karakternya itu anak, sehingga anak itu melakukan sesuatu karena dia paham apa sebenarnya yang dilakukan. Contoh, mendisiplinkan anak untuk tiba di sekolah tepat waktu atau masuk kelas tepat waktu. Anak-anak harus tahu ketika saya datang tepat waktu berarti yang untung itu adalah saya. Ketika saya terlambat datang di sekolah berarti yang rugi itu adalah saya. Jadi dia harus pahami dalam dirinya sehingga motivasinya untuk melakukan kegiatan itu berasal dari dalam dirinya sendiri, bukan karena takut akan hukuman orang lain. Kenapa? Karena disiplin yang didasari oleh motivasi dari luar atau dari orang lain itu sebenarnya membuat kita capek dan lelah. Kenapa? Kalau pada hari itu ada guru yang menegur itu anak-anak, maka dia tidak melanggar aturan. Coba nih, kalau tidak ada itu guru yang menakuti, itu tadi kembali lagi ke settingan awalnya, settingan praktiknya itu anak. Nah, jadi di sini bagaimana kita memang harus belajar bagaimana menerapkan disiplin positif pada anak. Ya, ini bisa kita saksikan animasinya. Memiliki anak yang dapat mengontrol diri dengan baik dan bertanggung jawab adalah impian kita semua. Disiplin positif adalah salah satu metode yang bisa dipakai untuk mewujudkannya. Inti dari disiplin positif di lingkup pendidikan adalah pendekatan untuk mendidik dan membina peserta didik yang bertumpu pada upaya membangun pemikiran dan perilaku positif, di mana dalam pelaksanaannya ada kebebasan dan aturan yang disepakati. Saat berdialog dengan para pendidik, hampir seluruhnya punya kesamaan. Pernah mengalami terlambat ke sekolah, tidak mengerjakan PR, bolos, berkelahi, dan berperilaku tidak tepat lainnya. Akibatnya, mereka mendapat hukuman seperti membersihkan ruangan kelas, lari keliling lapangan, dipukul, dicubit telinganya, dipermalukan, dan lain sebagainya. Pengalaman tersebut kemudian tanpa disadari diterapkan kembali pada anak didiknya. Kemudian hal ini akan terus berulang, diwariskan dari generasi ke generasi. Hukuman pada umumnya menyebabkan rasa sakit secara fisik, emosional, atau bahkan keduanya. Istilah corporal punishment meliputi hukuman fisik dan non-fisik yang bertujuan menyakiti atau menimbulkan rasa tidak nyaman. Contoh hukuman fisik memukul, menampar, dan menendang. Sedangkan hukuman non-fisik diantaranya meremehkan, menghina, atau mengancam. Apakah setiap perilaku anak yang tidak tepat harus selalu direspon dengan hukuman? Lalu, bagaimana mengatasi konflik ketika perilaku anak tidak sesuai dengan harapan orang dewasa? Konsekuensi logis di dalam disiplin positiflah jawabannya. Konsekuensi logis adalah konsep paling dasar dalam
kondisinya yaitu membangun koneksi sebelum mengoreksi perilaku dan selalu bertanya bukan menasehati. Kemudian empat prinsipnya adalah: 1. Beralasan. 2. Berkaitan. 3. Menghargai. 4. Membantu. Dengan arahan konsekuensi logis ini, pendidik tetap harus secara konsisten memberi dukungan yang positif kepada peserta didik. Merasakan pujian dan cinta dari orang lain seperti guru, orang tua, dan teman-teman membuat anak terdorong untuk berperilaku baik dan positif. Kalimat seperti, "Saya telah melihat kerja kerasmu. Saya percaya bahwa kamu dapat melakukan yang lebih baik ke depannya." Semangat seperti itu tentu akan sangat berarti bagi mereka. Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat memberikan dorongan positif diantaranya, mata dan nada suara kita sangat penting dalam menyampaikan pesan. Hindari membandingkan anak, fokuslah pada kekuatan dan perilaku positif mereka, dan ajaklah anak untuk melihat kesalahan sebagai salah satu proses belajar. Beberapa prinsip dasar dapat digunakan dalam pelaksanaan disiplin positif sehari-hari. Di antaranya yaitu, pastikan kita selalu mendengarkan sebelum memberikan pendapat atau keputusan. Bedakan antara perilaku dengan kepribadian anak. Kembangkan rasa saling menghargai. Jangan sungkan memberikan dorongan atau pujian. Dan pastinya, gunakan konsekuensi logis dalam mengatasi perilaku anak. Semua upaya yang kita lakukan bertujuan untuk membuat lingkungan berkembang dan belajar yang inklusif, aman, dan nyaman bagi anak. Situasi kondusif diharapkan dapat mendorong mereka mencapai prestasi yang setinggi-tingginya. Pendekatan disiplin positif sejauh ini telah menjadi metode yang mendukung agar anak dapat bertumbuh sesuai dengan potensinya dan membuat mereka dengan penuh kesadaran mengerti makna tanggung jawab atas pilihannya. Ya, itu tadi tentang sedikit sekilas tentang makna disiplin positif Bapak Ibu. Jadi intinya adalah itu tadi seperti yang disampaikan Ibu Lili, bahwa disiplin positif itu kita tidak mengandalkan hukuman atau punishment dan juga tidak mengandalkan penghargaan atau reward, tetapi bagaimana disiplin itu tumbuh sendiri dari dalam diri anak. Nah, sekarang nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal ini salah satunya ada pada profil pelajar Pancasila. Selain profil pelajar Pancasila, ada juga dari Ibu Primarias Program. Kemudian ada juga 9 pilar karakter Indonesia. Nah, ini nilai-nilai kebajikan yang kita tumbuhkan pada anak-anak. Tetapi kalau memang kita mau fokus pada profil pelajar Pancasila boleh, tetapi ini juga bisa kita jadikan acuan. Dan sebenarnya masih banyak yang lain. Kemudian saya pindah ke 5 kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu sebagai manusia, bisakah kita membayangkan kebutuhan dasar kita itu apa? Iya, Pak Sering, silakan. Apa kebutuhan dasar Pak Sering? Kebutuhan dasar manusia menurut saya keamanan, kemudian tempat tinggal, kemudian yang paling penting juga itu adalah berkomunikasi satu sama lain, saling tolong-menolong di dalam kebutuhan dasar ini. Karena kalau misalkan kita berdiri sendiri itu tidak mungkin di dalam kebutuhan dasar manusia. Kemudian Ya, ada yang mau menambahkan tentang kebutuhan dasar manusia, dan sebagai manusia pasti kita sadar bahwa kebutuhan dasarku ini, kalau ini tidak terpenuhi, pasti terjadi gangguan dalam diriku. Ada Bapak Ibu yang mau menambahkan? Kebutuhan rasa nyaman.
Ya. Jadi kebutuhan dasar manusia itu kenapa kita harus sebagai guru harus mengetahuinya? Karena sehari-hari kita berhadapan dengan manusia. Jadi bukan benda mati yang kita hadapi. Mungkin agak berbeda kita bekerja tak dengan orang-orang yang kantoran yang setiap hari yang dihadapi adalah benda mati, misalnya laptop dan lain-lain. Kalau kita manusia yang kita hadapi, makanya kita harus memahami 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia ada 5 di sini. Yang disebutkan tadi Pak Ustaz itu, ya sudah benar. Misalnya makan, minum, tempat tinggal itu kan kebutuhan untuk bertahan hidup, ya itu di situ. Nah, selain kebutuhan untuk bertahan hidup, ada lagi kebutuhan dasarnya manusia: cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan kekuasaan. Nah, ketika kita melihat anak-anak di dalam kelas kita, ada yang misalnya tidak semangat belajar, tidak mau mendengarkan guru, bisa jadi, bukan lagi bisa jadi, pasti ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Mungkin dia datang ke sekolah dalam keadaan lapar. Nah, bagaimana caranya orang mau belajar kalau perutnya kosong? Mungkin di rumahnya ya kita tidak tahu apa yang terjadi di kehidupan keluarganya sehingga kebutuhan dasar anak ini tidak terpenuhi. Atau mungkin juga dia tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya atau mendapatkan perhatian. Kemudian kebebasan. Bapak Ibu, anak-anak kita itu memang senang dengan kebebasan, tapi kebebasan yang dimaksud di sini adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Kemudian kesenangan. Jadi salah satu kebutuhan dasar manusia itu memang kesenangan. Makanya strategi pembelajaran yang kita rancang itu memang salah satu poin penting itu adalah pembelajaran itu menyenangkan. Jadi selain kita fokus pada tujuan pembelajaran, memang pembelajaran yang kita rancang itu harus menyenangkan. Karena itu adalah kebutuhan dasarnya anak-anak. Bukan cuma anak-anak, kita juga kan senang kalau kebutuhan kesenangan kita terpenuhi. Makanya setiap orang itu ada kegiatan-kegiatannya untuk menyalurkan hobi atau kesenangan. Karena itu memang kebutuhan dasar. Kemudian kekuasaan. Nah, yang dimaksud dalam kekuasaan di sini adalah kemerdekaan. Artinya anak-anak itu belajar tidak dalam keadaan terintimidasi atau bukan dalam di bawah tekanan. Nah, kita memasuki motivasi perilaku manusia. Jadi ada 3 motivasinya manusia melakukan kegiatan. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan, bisa juga hadiah. Yang ketiga, ingin menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi nomor 1 dengan nomor 2 itu adalah motivasi yang berasal dari luar atau istilahnya ekstrinsik, eksternal. Kalau motivasi yang nomor 3 itu motivasi dalam dirinya anak, itulah yang ingin kita tumbuhkan atau kembangkan. Kenapa nomor 1 dan nomor 2? Apakah tidak bagus? Bukan tidak bagus, tetapi efeknya cuma jangka pendek, tidak bisa jangka panjang. Jadi misalnya, anggaplah kita mengandalkan hadiah. Anak-anak saya juga biasa lakukan. Ketika misalnya mereka ulangan ujian yang dapat nilai tinggi, itu biasa saya kasih hadiah kecil-kecilan. Nah, tiba masa ulangan berikutnya, ketika misalnya ada lagi yang dapat nilai tinggi terus tidak mendapatkan itu, apa yang dia rasakan? Pasti kecewa, karena motivasinya untuk belajar, untuk mendapatkan nilai tinggi itu adalah berasal dari luar, bukan karena ingin menghargai diri sendiri, bukan karena memang dari keinginannya. Nah, kita akan berkenalan dengan posisi kontrol guru. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Pagi anak-anak, silakan PR yang kemarin ibu berikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya, Bu. Kamu selalu ya mengerjain PR.
Pagi anak-anak, hari ini ada tugas. Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu gak ngerjain tugas. Kamu mau jadi apa? Kamu yang sekolah. Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Ya udah, tapi jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, ibu senang lihatnya. Ya, lain kali apa itu ya maksudnya? Terus dulu, kita kenal. Wah, jadi kenapa kamu lagi? Kamu kok gak pernah berolahraga? Kamu sudah 3 kali loh olahraga bulan ini. Pak, 3 kali berarti saya dapat saksi, Pak. Bu, saya mengumpulkan tugas. Maaf ya Bu, saya terlambat mengumpulkan tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya Bu, saya kalau sore dengan ibu jaga warung. Besok Pak kerjaan tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Ya bener sampai jam 8 malam Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya Bu. Ya, coba deh Bu. Terima kasih Bu. Ya, itu tadi 5 skenario hubungan antara guru dengan murid Bapak Ibu. Mari kita merefleksikan diri. Kira-kira kita berada di posisi yang mana? Saya mulai mungkin dari Bu Fitra. Dari video tadi, menurut saya sesuai dengan gambaran diri saya sendiri, yaitu di mana mengerti keadaan siswa saat terlambat atau mengerjakan tugas. Oke, terima kasih. Lanjut, Bu Nova. Terima kasih kesempatannya. Kalau saya kayaknya ada 2 versi. Mungkin yang awal, peringatan awal masih seperti yang ketiga yang perempuan tadi itu. Tapi kalau misalnya sudah ketiga kali dan seterusnya, mungkin bisa jadi yang pertama atau yang kedua. Terima kasih. Terima kasih, lanjut. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin saya juga bisa Nova. Teman pertama kedua masih punya akun, teman berikutnya mungkin sudah seperti contoh dulu yang pertama. Terima kasih. Oke, lanjut di belakang. Ya, terima kasih. Kalau saya Bu, kalau anak terlambat, masih dikasih kesempatan kalau 1 kali terlambat. Tapi nanti kalau sudah 3 kali terlambat, sudah tidak ada kesempatan. Iya, Kalau saya, sama tadi itu yang terlambat, tetap dikasih ditanya dulu kenapa kita terlambat, apa alasannya, supaya kita ini guru mengerti juga karena semua siswa tidak sama kesibukannya dalam pagi. Yang saya lakukan seperti itu. ya, terima kasih Bu. Dan terima kasih. Saya juga apa yang saya lihat dari video tersebut mungkin cerminan dari orang yang biasa saya lakukan. Iya. Lanjut. Baik, kalau saya kayaknya tidak yang sesuai dengan diri saya, kayaknya nomor 2
saya selalu kapanpun tetap saya terima selama siswa itu mau mengumpul tugas. Jadi saya tidak memberikan batasan, tapi saya selalu mengingatkan untuk tetap dikumpul sebelum semester itu, karena saya menghargai setiap yang mereka lakukan. Jadi yang saya harapkan adalah mereka tetap mengerjakan. Oke, lanjut. Jadi kalau saya tadi dari 1 sampai 5 yang saya lakukan dalam kelas itu selalu memberikan siswa kesempatan agar mereka menyelesaikan sebelum waktu semester, dan selalu memberikan arahan dan kayak mengingatkan bagaimana orang tuanya berusaha memberikan mereka pendidikan, dan kasihan kepada orang tuanya yang tidak berusaha dan mereka datang ke sekolah tidak sesuai harapan orang tuanya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Mungkin saya bagian bagian 2 dan 4. Karena mungkin kalau saya sendiri, kalau dalam kelas memberikan kesempatan ke anak yang belum mengerjakan tugas agar ada tanggung jawabnya mengerjakan, walaupun itu terlambat tapi tetap harus mengerjakan tugasnya karena itu adalah tugas bagi mereka. Terus yang ke bagian 4 yang keempat itu mungkin Video ini akan menampilkan lima adegan. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. bagian anak, silakan PR dan akan diajar. Atau kamu sudah mengerjakan belum? Kamu selalu ya ngerjain PR. Setelah kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Pagi anak-anak, hari ini ada tugas ya. Kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak ngerjain tugas ya. Kamu mau jadi apa ya? Orang tuamu betapa kecewanya sama kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Ibu senang lihatnya. Jadi waktu ya. Terus dulu dong. Kita kan teman. Wah, jadi teman-teman lagi, apa ya? Bapak catat, kamu sudah 3 kali loh. Ada dari Pak, 3 kali berarti saya nggak bisa sih, Pak. Bu, saya belum tugas. Maaf ya Bu, saya terlambat mengumpulkan tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya Bu,
yang notabene kalau dalam lapangan banyak yang tidak pakai baju olahraga. Dan kalau bagi kami buat kontrak, kalau kontraknya itu kesepakatan yang tidak pakai baju olahraga, dia akan dikasih sanksi. Mungkin dia akan membersihkan atau dia akan dikasih absennya bolos. Karena kalau tidak begitu mereka akan melakukan terus. Oke, terima kasih. Oke, lanjut. Kalau saya pribadi, kebetulan sebelum kontrak belajar kan saya membuat kontrak belajar. Kalau yang terlambat 15 menit sebenarnya sudah saya apakan, tapi kita lihat sendiri banyak siswa yang tetap terlambat. Jadi tetap saya kasih kesempatan selagi dia mau mengikuti jam olahraga, begitu untuk tugasnya tidak saya kasih waktu. Kalaupun mereka tidak mengerjakan, kan mereka sendiri yang menerima konsekuensinya, tidak mendapatkan nilai. Tetap saya ingatkan, kapan tidak mengerjakan tugas atau tidak mengikuti praktek olahraga, mungkin dia akan mengikuti kelas khusus seperti kakak kelasnya itu kelas 1, begitu pula untuk kelas 11. Yang saya kira lebih utama sebenarnya untuk perilaku atau itu. Kalau dia sopan mungkin kita lebih sopan. Kalau dia kurang sopan, mungkin kita bisa lebih jelas lagi. Terima kasih. Oke, kalau saya itu dari 1 sampai 5 itu biasanya saya tidak ada di situ. Ya, kenapa? Karena kalau misalnya saya kasih tugas itu, kalau yang di rumah biasanya saya kasih kelompok. Saya kasih kelompok, begitu yang cepat selesai. Kalau yang cepat selesai itu biasanya saya kasih tinggi nilainya dibandingkan dengan yang lambat. Nah, kalau misalkan ada lagi kelompok yang tidak mengerjakan, maka itu saya kasih tugas per individu. Saya kasih individu supaya mereka siapa tahu karena kelompok mereka tidak aktif di kelompoknya itu, maka saya kasih satu-satu. Kalaupun misalkan itu mereka tidak kerjasama, saya kasih tugas yang mereka anggap itu bisa. Jadi saya tidak selalu memudahkan, jadi dipermudah dulu. Kalau misalkan dia memang siswanya tidak diam, mau diapakan? Lanjut. Pak Misra, kalau menangani anak yang terlambat bisa aja atau menangani kalau saya sih lebih pada pemahaman tentang pentingnya tepat waktu waktu itu. Saya biasanya bertanya anak terlambat, kemudian kalau sesungguhnya aku paling saya tanya dengan sepaham kebulannya bahwa konsekuensi sedang perbuatan itu ada. Jadi dia paham bahwa setiap dia terlambat pasti ada konsekuensi, jadi tidak mau mungkin itu yang saya lakukan. Ya, terima kasih. Kalau saya, kalau berkaitan dengan video tadi, berkaitan dengan pemberian tugas, ya kita kalau belum sempat kumpul, saya tanya apa hasilnya supaya bisa ditahu. Kemudian terkait keterlambatan, kalau saya mengajar ada siswa yang terlambat, ada konsekuensinya Bu. Saya mau masuk, ya minta izin dulu pakai bahasa Inggris. Tetap saya kasih masuk. Karena apa? Saya pikir juga kalau dia di luar ada lagi hal-hal yang tidak baik nanti yang terjadi. Jadi saya tetap kasih masuk. Tapi itu ada konsekuensinya Bu. Mungkin semacam, mudah-mudahan bukan itu, bukan hukuman Bu. Nanti bagaimana budaya positif medianya itu. Seperti ini, jadi kalau tugasnya tetap saya tagih Bu. Saya tidak tahu masuk di mana tadi. Kategori mana tadi? Yang ketiga atau kedua? 5. Oh, saya kira seperti itu kalau dari saya. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu sudah merefleksikan posisinya. Ya, apapun itu adalah proses kita. Jadi proses kita dalam menangani anak sebenarnya itu juga adalah pembelajaran bagi
sebelumnya kita lakukan tidak tepat, itulah gunanya kita merefleksikan diri bahwa pasti sehari-harinya kita sering begitu, pasti kita sering tiba di rumah, kita bertanya pada diri, sudah benar tadi yang kulakukan kepada anak-anak, tidak sakit hati jika ini anak kuberikan kalimat-kalimat seperti ini. Nah, itu adalah refleksi. Nah, itu tujuannya adalah bagaimana kita mengarah kepada posisi kontrol guru yang diharapkan. Berkaitan video yang tadi, posisi yang pertama itu diistilahkan dengan posisi penghukum. Jadi, ketika anak-anak melakukan kesalahan, pasti memberikan hukuman. Kalau yang kedua, memberi rasa bersalah. Jadi, diingatkan, tidak kasihan kisah mama Makta, cari nafkah siang dan malam, baru main magic di sekolah. Nah, itu namanya membuat rasa bersalah atau memberi rasa bersalah. Kalau posisi yang ketiga, itu tadi yang guru perempuan, nah itu posisi teman, guru memposisikan dirinya sebagai teman anak-anak. Kemudian yang keempat, yang guru olahraga tadi itu adalah posisi pemantau, dan yang terakhir itu adalah posisi manajer. Nah, dari kelima posisi kontrol guru di sini yang diharapkan kita tanamkan untuk menuju pada budaya positif itu sebenarnya adalah posisi manajer, Bapak Ibu. Nah, kenapa? Karena pada posisi manajer itu kita guru membantu siswa mengatasi masalahnya siswa. Misalnya ada siswa yang selalu terlambat, kan kita tanya kenapa kita terlambat nak? Nah, pasti kalau dengan nada begitu kita tanyakan, biasanya anak cenderung terbuka. Ketimbang kita memberikan pertanyaan yang membuat dia rasa takut, pasti memberikan alasan yang menurut dia bisa masuk akal. Tetapi kalau kita sebagai manajer, kita memberi pendekatan persuasif kepada anak ini biasanya terbuka. Bahkan dia mengaku, Bu, terlambat Kak bangun tadi malam. Kalau laki-laki biasanya main game, kalau perempuan biasanya nonton. Nah, itu di posisi manajer bahkan kita bisa menawarkan bantuan. Mau tidak Ibu bantu bangun di subuh hari? Kalau memang bisa nih, tapi kalau tidak, jangan juga ditawarkan. Nah, itu di posisi kontrol guru sebagai manajer. Penghukum dan pembuat rasa bersalah itu bisa memberi motivasi kepada anak, tetapi lagi-lagi motivasi itu berasal dari luar atau motivasinya ekstrinsi. Kalau teman dengan pemantau itu, kalau teman kan tadi itu kayak agak-agak dekat sekali dengan anak-anak. Nah, biasanya ada juga bagusnya, karena anak-anak biasa, misalnya kalau dia dekat dengan gurunya, tidak enak, tidak masuk di jam ini, karena dia dekat dengan gurunya kan. Nah, itu ada bagusnya, tetapi lagi-lagi ada juga tidak bagusnya, karena yang diharapkan di sini untuk menanamkan budaya positif adalah posisi kontrol guru sebagai manajer. Nah, tentang keyakinan kelas, saya kira ini sudah berulang-ulang kita dengarkan tentang keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Ini sangat penting untuk kita rumuskan di awal tahun pembelajaran, karena ini mirip-mirip dengan kontrak belajar, tetapi ada perbedaannya. Keyakinan kelas inilah nanti yang kita gunakan untuk merestitusi anak-anak ketika mereka melakukan pelanggaran. Video ini akan menampilkan 6 panduan yang dapat diterapkan. Ya, itu panduan menerapkan keyakinan kelas Bapak Ibu. Kebetulan sudah saya lakukan. Jadi pertama-tama kita mengajak anak-anak membuka ruang diskusi bahwa kita akan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu dirumuskan bersama. Jadi dari anak-anak memang yang
biasanya setiap kelas sudah ada aturannya. Apakah itu berbeda dengan keyakinan kelas? Ada bedanya sedikit. Kenapa berbeda? Keyakinan kelas itu tidak boleh menggunakan kalimat negatif, harus menggunakan kalimat positif. Jadi misalnya kalimat negatifnya dilarang ribut, itu kan kalimat negatif. Kalau kita mempositifkan berarti menjaga ketenangan atau ketertiban. Atau kalimatnya bisa begini, kami kelas 12 2 menjunjung tinggi ketenangan belajar. Jadi itu adalah keyakinan kelasnya. Jadi kalau suatu saat nanti ada yang ribut, bisa lagi merestitusi dia. Kita ingat keyakinan kelas nomor sekian, kembali lagi ke situ. Maka itu akan menyadari sendiri kesalahannya. Jadi di sini anak-anak merumuskan sendiri Bapak Ibu, bukan kita. Karena kalau aturan misalnya dilarang terlambat. Nah, itu kan dilarang, siapa yang melarang dan siapa yang dilarang di sini. Sementara ini adalah keyakinan kelas. Jadi harus berasal dari diri mereka sendiri. Setelah dirumuskan bersama, maka dipajang di kelas. Kebetulan ini kelas 12 2. Ya, jadi itu tadi selain dipajang juga ada cap tangannya atau tanda tangannya, jadi sebagai bukti bahwa mereka bersiap untuk bertanggung jawab melaksanakan keyakinan kelas yang mereka susun sendiri. Kemudian melangkah ke segitiga restitusi. Bapak Ibu pernah pakai dengar istilah segitiga restitusi? Sudah? Iya. Jadi segitiga restitusi itu adalah salah satu teknik ketika kita menghadapi anak-anak yang melakukan pelanggaran. Karena namanya segitiga, berarti dia terdiri dari 3 tindakan juga. Jadi yang pertama itu menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Jadi ketika kita menghadapi anak-anak yang kita anggap melanggar, kita bisa melakukan metode ini untuk bertindak tadi sebagai posisi kontrol guru sebagai manajer. Ini contoh skenario-nya. Jadi di fase menstabilkan identitas kita mengkonfirmasi kesalahan anak-anak. Tidak, meskipun kita sudah tahu bahwa ini anak terlambat tadi, tapi kita mengkonfirmasi kesalahannya, apa betul dia melakukan kesalahan itu.
validasi tindakan yang salah. Jadi tindakannya anak-anak yang salah itu kita validasi bahwa memang pasti ada alasannya. Nah, di sini kasusnya adalah ini anak terlambat bangun pagi karena malamnya dia begadang menonton drakor. Jadi kita hadir di situ. Wah, seru sekali memang menonton drakor. Nah, ibu juga biasa menonton drakor. Tapi ketika kamu begadang sampai tengah malam menonton, apakah itu tidak merugikan kamu? Pasti anak-anak menyadari, iya ya, rugi juga saya kalau menonton sampai tengah malam, kurang tidurku, bangun lambat ke sekolah, dimarahi tidak sama guru. Nah, itu di fase validasi tindakan. Di fase terakhir kita menanyakan keyakinan. Nah, itulah gunanya keyakinan kelas. Tanpa keyakinan kelas kita tidak bisa melakukan restitusi ini, karena fase terakhirnya itu kita harus menanyakan keyakinan kelas kita. Kamu masih ingat keyakinan kelas kita? Nah, itu adalah proses dari segitiga restitusi yang terakhir. Ya, itu tadi ilustrasi gambaran bagaimana kita melakukan segitiga restitusi pada anak-anak. Nah, kita sampai pada kesimpulan Bapak Ibu. Jadi kesimpulannya untuk menerapkan budaya positif di sekolah, kita bersama-sama segera bertindak, memaksimalkan segala potensi kita, memanfaatkan sumber daya, berkolaborasi dan bersinergi. Kemudian apa saja bentuk kolaborasinya? Saling membantu, memberi dukungan dan berperan aktif dalam proses pengembangan mencapai tujuan. Nah, ini adalah gambaran dari apa hubungannya budaya positif dengan keyakinan kelas, aturan kelas, kemudian keyakinan kelas menumbuhkan lingkungan yang positif, dan lingkungan positif mewujudkan budaya yang positif juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan disampaikan oleh Ibu Masda tentang diseminasi budaya positif. Dibuka pertanyaan bisa. Iya. Para peserta konten mungkin ada yang ingin kita tanyakan atau masukan. Ya, kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang menarik sekali materi budaya positif.
ketahui, mohon maaf kalau saya keliru diteruskan saja bahwa sentra pendidikan itu ada 3 ya, ada rumah, sekolah, lingkungan. Tadi sudah di akhir kesimpulan ada kolaborasi termasuk dalam dengan orang tua. Ya, mungkin kalau kondisi di sekolah kita ini bukannya bersih, kita harus kita coba memang menerapkan budaya positif. Kayaknya kalau budaya positif kita tidak ada punishment itu, kita utamakan ribet, tidak ada ribet, penghargaan. Jadi mungkin ini yang kondisi di sekolah kita itu kalau tidak ada punishment kayaknya masih berat seperti itu. Jadi tapi kita tidak boleh pesimis ya. Bagaimana pendapat ini tentang ini sentra pendidikan kalau misalnya kita di sekolah sudah berusaha di lingkungan dengan rumah tidak selalu seperti itu sekiranya. Ya, terima kasih banyak dari tanggapan Pak Serdan mengenai penerapan budaya positif di sekolah kita. Terkait memang kita harus melihat realita juga kondisi di sekolah kita. Dalam pelaksanaannya, kalau kita lihat kelakuannya anak-anak kita, mungkin kita akan kewalahan kalau tidak ada yang namanya hukuman dan penghargaan. Tetapi Bapak Ibu yang perlu kita sadari bersama bahwa sebenarnya hukuman dan penghargaan itu bukannya tidak bagus, tetapi motivasinya itu pasti jangka pendek. Kita belum berhasil menanamkan nilai-nilai kepada anak, karena anak akan disiplin sebatas menghindari hukuman atau ingin mendapatkan imbalan. Bukannya tidak bagus. Kalau toh misalnya dalam pelaksanaannya dalam sehari-hari, bahkan saya itu juga masih itu memberikan imbalan kepada anak. Selalu saya berikan ini karena menurut saya itu trik yang paling jitu. Tetapi memang harus disadari bahwa kalau kita terus-terusan begini, kita tidak merubah paradigma yang tadi, kita akan terjebak di situ. Nah, kalau saya Pak, solusinya sambil kita pelan-pelan, karena memang tidak segampang membalikan telapak tangan kan. Nah, namanya juga proses yang kita laksanakan hari ini tidak mungkin langsung kita harapkan hasilnya kelihatan besok. Sama juga ketika kita menasihati anak-anak, kalau kita berharap kita nasihati anak-anak sekarang dia langsung berubah besok, pasti kecewa pasti frustasi karena yang namanya proses itu kita tidak tahu anak ini prosesnya bagaimana. Apakah sama dengan tanaman, ada yang cepat berbuah, ada yang bahkan tahunan berbuah, ada bahkan yang bertahun-tahun baru bisa kita memetik buahnya. Begitu juga dengan anak-anak kita. Nah, jadi kalau solusi yang paling tepat kita ambil tengah-tengahnya saja, sambil kita tetap melaksanakan apa yang telah kita lakukan selama ini karena memang sudah bagus. Namun itu tadi kita juga harus menerima perubahan proses pembelajaran ini. Terkait juga ada kaitannya dengan kurikulum, perubahan kurikulum kan. Nah, yang penting kita sudah paham bahwa kalau kita menghukum sebenarnya itu adalah pasti mungkin anak-anak bisa berubah, tetapi jangkanya itu tidak panjang, hanya sebatas di situ saja. Ya, seperti itu mungkin Pak kalau saya. Jadi sekira cukup waktu ini yang membatasi kita. Jadi itu barangkali memang bahwa anak seusia SMA ini adalah masih sementara mencari identitas dan mereka ingin selalu diperhatikan, mereka selalu ingin mencari perhatian dari kita. Jadi tugas itulah kita bagaimana kita menumbuhkan budaya positif. Ya, tapi memang kadang-kadang kita ini dari variasi tadi kita menekan kita berada semua. Kadang kita nasihati, kadang kita berikan, kadang kita keras. Ya, supaya bagaimana itu bisa bisa menumbuhkan
apapun guru tidak akan mampu bisa merubah sesuatu. Ya, tidak akan mampu kecuali mereka sendiri yang bisa merubah dirinya. Sekira itu. Jadi untuk menutup acara ini kepada Bapak Kepala Sekolah kami persilakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang kedua kali. Ya, alhamdulillah di pagi menjelang siang ini kita telah mendengarkan salah satu materi yang disampaikan oleh calon guru penggerak kita. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau tadi bisa kita aplikasikan, bisa kita terapkan dalam kelas kita masing-masing. Dan kami mohon juga kepada calon guru penggerak untuk senantiasa tidak bosan-bosan berbagi jika mendapat pengetahuan atau ilmu baru di dalam pelatihannya, yang mohon dibagikan di komunitas pelajar kita supaya tersampaikan ke rekan-rekan yang lain. Akhirnya setelah selesainya kita menyaksikan materi tadi, dilanjutkan dengan tanya jawab. Akhirnya dengan memohon ridha dari Allah Subhanahu wa taala, kegiatan kita pada hari ini kita nyatakan ditutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pembahasan materi berikutnya. Jadi sebenarnya ini materi lama ya mau disampaikan pada tahun ajaran baru. Ya begitu lambat. Tapi yang lambat asal selama ilmunya ya sangat bermanfaat bagi kita semua. Saya kira cukup.